Suara Hati. Renungan kita hari ini. Topik: Tuhan menghargai hal-hal kecil dalam kehidupan kita. Dan jangan lupa saudaraku, untuk membagikan renungan ini kepada orang lain, agar mereka juga mendapatkan kekuatan rohani di dalam Tuhan. Kiranya saudara diberkati oleh Tuhan kita. Nas renungan kita hari ini, 1 Samuel 16 ayat 13, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Saudaraku, saat kita merenungkan kisah Samuel mengurapi Daud, kita belajar beberapa kebenaran mendalam tentang Tuhan Allah, dan bagaimana Tuhan Allah bekerja dalam hidup kita. Dari kisah ini, kita belajar bahwa Tuhan menghargai hal-hal yang kecil, dan hal-hal kecil itu, mungkin kita menganggap bahwa hal itu tidak penting. Sebab, kita berpikir lebih cenderung kepada yang sesuai yang lebih tepat. Kita juga lebih cenderung berpikir, bahwa Tuhan Allah akan menghargai yang paling berbakat. Ternyata saudaraku, kebenarannya adalah Tuhan justru lebih menghargai apa yang tampak kecil dan tidak begitu penting di depan kita. Mari kita perhatikan dalam Nas 1 Samuel 16 ayat 6-13, semua putra-putra Isai yang telah diperhadapkan kepada Nabi Samuel, kecuali Daud, cenderung lebih matang atau berbakat dalam memimpin, dan memiliki banyak pengalaman. Itulah menurut ayah mereka dan Samuel. Namun Tuhan Allah justru memilih anak Isai yang paling bungsu, dan tidak berpengalaman. Mengapa Tuhan Allah mengutamakan hal-hal yang tidak masuk akal bagi orang-orang dewasa? Justru itu pula yang ditargetkan Tuhan Allah. Contohnya, ketika Tuhan Yesus hendak memberi makan 5.000 orang lebih, yang berkumpul untuk mendengarkan khotbah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan untuk memberi makan mereka. Tetapi para murid bertanya-tanya bagaimana cara memberi mereka makan sampai kenyang. Mari kita perhatikan percakapan Tuhan Yesus kepada muridnya, yaitu, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat, bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti, supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu, apa yang hendak dilakukannya. Lalu jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak, yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan, tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Yohanes 6 ayat 5-11. Akhirnya makanlah mereka semua dari 5 roti dan 2 ikan, yang dari tangan anak kecil itu. Makan siang yang tampak ringan dan sedikit itu, menjadi jamuan makan yang besar untuk 5.000 orang dan mereka semua makan dengan kenyang. Dan bahkan ada sisa 12 bakul. Tuhan Yesus justru menghargai bekal anak kecil itu, yang tadinya para murid tidak memperhitungkan dapat dijadikan makanan untuk orang banyak. Di tangan Tuhan Yesus, ada mujizat melampaui dari apa yang dapat kita bayangkan. Ketika saudara merasa kalau imanmu tidak berarti, atau merasa karunia yang saudara punya tidak memadai, ingatlah, bahwa Samuel mengurapi Daud karena Tuhan. Kemampuanmu yang tidak memadai itu, pasti Tuhan akan mampukan. Sekalipun Daud adalah yang termuda di antara saudaranya dan tampaknya tidak penting. Tetapi,
Ketika berserah kepada Tuhan Allah, Daud menjadi salah satu raja Israel yang terbesar dan paling perkasa. Semoga renungan ini memberi arti bagi kita, sebagai orang yang sudah Tuhan layakkan menjadi orang kepercayaan Tuhan, menjadi pelayannya. Jadi, jangan kacaukan rencana Tuhan Allah di dalam dirimu, dengan bisikan-bisikan yang tidak berarti dari orang lain. Amin. Saudaraku, topik doa kita hari ini adalah para hamba Tuhan di pelosok dan kepada mereka yang menggantungkan hidupnya dari barang rongsokan, agar mendapat pemeliharaan Tuhan dengan baik. Salam sejahtera saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita. Gelisah di hatimu, bilakah kau merasa susah dan kebimbangan? Tinggalkan semua dan berpaling padanya, yang mau mendengarkan doamu. Anugerah dan bencana adalah bersabar dan selalu mohon perlindungannya. Yesus ada di dalam doa. Datanglah, datang saja pada Yesus. Dia menghapuskan semua resah dan gelisah. Berserulah pada Yesus, Dia akan segera menghampiri dirimu. Serahkan saja pada Yesus, beban berat yang di pundakmu ditanggung olehnya. Berserah padanya, cari di setiap waktu. Yesus ada di dalam doa. Anugerah dan bencana adalah kehendaknya. Bersabar dan selalu mohon perlindungannya. Yesus ada di dalam doa. Datanglah, datang saja pada Yesus. Dia menghapuskan semua resah dan gelisah. Berserulah pada Yesus. Dia akan segera menghampiri dirimu. Serahkan saja pada Yesus. Beban berat yang di pundakmu ditanggung olehnya. Berserah padanya, cari di setiap waktu. Yesus ada di dalam doa. Datanglah, datang saja pada Yesus. Dia menghapuskan semua resah dan gelisah. Berserulah pada Yesus. Dia akan segera menghampiri